Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Malia Harahap, NIM 1914-01029. Pada video kali ini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat. Oke, yang pertama itu ada bagian login. Nah, bagian login ini saya menggunakan linear layout dan orientasinya itu secara vertikal karena saya ingin view-view yang terdapat pada bagian login ini itu dia tersusun secara ke bawah seperti ini atau secara vertikal. Oke, kemudian di sini itu ada switch compact di mana ini untuk dark pilihan tema kita mau dark mode atau enggak. Oke, selanjutnya itu ini ada image view. Nah, gambar ini. Kemudian ada text view-nya ini untuk menampilkan bacaan loginnya. Kemudian edit text ini untuk menampung inputan user berupa username. Nah, kemudian di sini edit text-nya juga itu untuk menampung inputan user berupa password. Nah, yang ini merupakan multiple choice atau nanti muncul dialog multiple choice item yang kita buat. Kemudian itu di sini ada text view untuk menampilkan login sebagai. Nah, yang ini itu merupakan untuk si spinnernya di sini. Nah, yang ini itu dia button login. Oke, langsung masuk ke codingannya, login.java-nya. Oke, kita lihat dulu. Pertama, nah kita inisialisasi dulu ya. Ini is night modenya kita false, ya kan? False kita buat, kemudian edit username dan juga password itu edit text, btn login itu button, spinner to spinner. Kemudian ini, nah ini dia itu untuk si dialog multiple choice itemnya. Nah, jadi multiple choice item itu text view, kemudian mata kuliah itu kita kasih tipe data boolean, kemudian ini array untuk menampung pilihan user nanti. Ketika user mengklik si pilihan tersebut, maka dia akan ditampung di array baru. Nah, kemudian ini isi atau pilihan dari si multiple choice-nya, di mana di situ ada mobile programming, sistem database lanjutan, desain dan analisis algoritma, interaksi manusia dan komputer, serta konsep dasar pemrograman. Oke, kemudian di sini juga ada kita buat string LGNSBG. Nah, ini tuh untuk isi dari si spinnernya, dimana isi spinnernya itu hanya ada dua, yaitu mahasiswa dan juga dosen. Oke, lanjut. Di sini tuh kita untuk mengakses si username, si password, si button tadi, si spinner. Nah, itu kita buat dulu seperti ini. Jadi kita akan memanggil ID dari si text view tadi, text view untuk menampung inputan username, text view untuk menampung inputan password gitu, kemudian text view, kemudian button, kemudian juga si spinnernya. Oke, nah kemudian ini, nah codingan ini, nah ini itu untuk codingan si dark mode-nya. Oke, dark mode-nya. Nah ini untuk tampilan setelah kita misalnya switch ke kanan si switch compact-nya itu, nah dia akan berubah dengan selama waktu 120 milisecond. Oke, di sini ada kondisi jika user mengaktifkan mengaktifkan dark mode-nya, maka mode night yes, jika tidak maka mode night no. Oke, lanjut. Nah, ini di sini ada codingan si spinnernya. Nah, spinner dimana dia di sini akan mengambil string yang di atas, string ini, string LGNSBG ini. Nah, LGNSBG, nah ini dia. Jadi isi dari item yang ada di spinner itu diambil dari string LGNSBG. Nah, kemudian kita buat si spinnernya itu drop down item. Kemudian kita terapkan si adapternya itu ke si spinnernya. Nah, selanjutnya di sini tuh ada codingan untuk buttonnya. Nah, jadi di sini kita buat string user sama dengan usernm.getTextToString. Kemudian kita buat juga untuk si passwordnya. Jadi di sini tuh dia berfungsi untuk mengambil inputan dari text view tadi, text view username sama password.
Oke. Nah, di sini ada kondisi. Kondisinya jika user tidak menginputkan username, maka nanti dia akan muncul dialog peringatan bahwa username tidak boleh kosong. Nah, jika passwordnya kosong, maka dia akan muncul peringatan masukkan password Anda. Nah, jika keduanya sudah terisi, maka dia akan mengintent dari login ke main activity. Nah, ketika di intent nanti akan muncul teks selamat datang. Nah, selanjutnya ini ada codingan untuk si multiple choice-nya ya. Nah, kita panggil dia dengan ID multiple choice. Nah, setelah itu mata kuliah sama dengan new boolean, pilih mata kuliah .length. Nah, oke, selanjutnya di sini itu ada ketika kita pilih, nah maka dia akan muncul dialog pilihan dari mata kuliah. Nah, tadi pilihannya udah kita lihat ya, di atas itu ada mobile programming dan lain-lain. Oke, kemudian set title, pilih mata kuliah. Nah, ini dia ngasih judulnya itu pilih mata kuliah di multiple choice-nya. Oke, setelah itu kita buat dulu kondisinya itu false ya, builder set cancelable false. Oke. Nah, nih jika kita pilih si mata kuliah, nah maka dia nih codingan yang ini. Nah, ini untuk jika kita pilih menu yang ada di mata kuliah tadi, nah maka dia matkul add. Nah, maka dia akan menambahkan mata kuliah yang udah kita pilih ke variabel matkul string tadi ini ke sini. Dia akan buat ke string baru ini, masukkan ke string baru. Oke, tadi. Nah, ini. Oke, kemudian dia akan mengurutkannya. Setelah itu jika tidak maka akan terhapus gitu. Oke, ini codingannya. Nah, nanti ada pilihan tombol OK-nya, OK, batal dan juga hapus. Ketika kita klik OK, maka dia akan mengurutkan si mata kuliah yang udah kita pilih tadi. Nah, mata kuliah yang udah kita pilih tadi, dia akan masukkan ke string baru ini tadi. Oke, lanjut di sini itu kalau misalnya kita klik batal, nah batal maka mata kuliah yang udah kita pilih tadi itu nggak akan kemudian di sini tuh ada batal. Nah, ketika kita klik batal maka dialognya itu akan hilang. Nah, dialog si multiple choice tadi nanti akan hilang. Oke. Nah, selanjutnya di sini jika kita pilih hapus semua, maka yang tadi udah kita checklist, yang tadi udah kita pilih itu dia akan dihapus, akan dibersihkan itu. Oke, jadi nggak terpilih lagi. Nah, selanjutnya itu ada di main activity-nya, main activity. Nah, oke, ini tampilannya ya, kenapa gitu, tampilan main activity-nya. Untuk main activity ini sendiri itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Mungkin nanti bisa kita lihat ya di video yang sebelumnya supaya durasinya tidak terlalu panjang. Nah, jadi seperti ini tampilan dari aplikasi yang kita buat tadi. Untuk dark mode-nya seperti ini. Nah, kemudian username-nya kita inputkan, passwordnya kita buat asal aja ya. Kemudian ini tadi dia untuk multiple choice dialognya. Nah, sini saya milih mobile programming, kemudian saya milih desain dan analisis algoritma. Kita klik OK. Nah, maka dia akan tampil di sini. Nah, diurutkan berdasarkan yang kita pilih. Oke, selanjutnya kita login sebagai mahasiswa. Nah, login. Oke, selamat datang. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasinya ya. Oke, kita ke profil. Nah, di sini ada profil saya. Kemudian chat, dan fitur chatnya. Oke, selanjutnya setting belum saya buat. Nah, kemudian kita keluar dari aplikasinya, keluar. Apakah Anda yakin ingin keluar? Kita klik ya, maka dia akan kembali ke tombol login. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.